SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin jamaah Masjid Darul Hijrah dan teman-teman mahasiswa rahimani wa rahimakumullah, qadarah masyafa'al, karena suatu uzur Ustadz kita, Ustadz Fadran Fahamsyah, tidak bisa ngisi di malam ini, dan beliau minta tolong ana untuk menggantikan di kesempatan ini. Semoga Allah mudahkan urusan beliau, dan mudah-mudahan beliau pada kesempatan-kesempatan berikutnya bisa berbagi ilmu lagi dengan kita. Tayyib, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Di penjelasan sebelumnya beliau telah menjelaskan beberapa waktu dilarang sholat tanpa sebab di waktu tersebut, atau disebut dengan sholat mutlak, yaitu 3 waktu. Yang pertama, ketika matahari terbit sampai meninggi, atau sampai waktu sholat syuruk atau awal sholat duha. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah siang, benar-benar pas di tengah siang sampai lengser atau masuk waktu duhur. Yang ketiga, ketika matahari akan terbenam, yaitu ketika cahayanya sudah menguning sampai benar-benar terbenam atau masuk awal waktu maghrib. 3 waktu ini dilarang melaksanakan sholat tanpa sebab atau sholat mutlak. Kemudian berikutnya beliau berkata, an-nahyu 'anit tatawwu' ba'da tulu'il fajri wa qabla salati subhi. Larangan salat sunnah setelah terbit fajar dan sebelum melaksanakan salat subuh. Ya. Setelah azan subuh sampai salat subuh tidak ada salat kecuali 2 rakaat qabliyatus subuh atau sunnah fajar. Adapun selebihnya tidak boleh. An Yasar Maula bin Umar qala, dari Yasar Maula, itu bekas budak, tadinya budak kemudian dimerdekakan. Bekas budaknya Abdullah bin Umar berkata, Ra'ani bin Umar wa ana usolli ba'da tulu'il fajar. Sahabat Abdullah bin Umar melihatku, dan ketika itu aku sedang melaksanakan sholat setelah terbit fajar, setelah adzan subuh. Faqala, lalu beliau berkata, ya Yasar, inna Rasulullah kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi salata. Wahai Yasar, pernah dahulu ketika Rasulullah SAW keluar, beliau mendapati kami sedang kami melaksanakan sholat seperti sholatmu ini, yaitu sholat sunnah
setelah terbit fajar dan sebelum sholat subuh. Menunggu sholat subuh dengan sholat sunnah. Faqala, lalu beliau bersabda, liyuballigh syahidukum ghaibakum. Hendaknya yang hadir ini menyampaikan kepada yang enggak hadir. La tusallu ba'dal fajri illa sajdatain. Janganlah kalian sholat setelah terbit fajar kecuali 2 sujud. Maksudnya 2 rakaat. 2 rakaat sunnatul fajar itu saja. Ini hadis ini menunjukkan tidak ada sholat sunnah setelah azan subuh dan sebelum sholat subuh kecuali 2 rakaat. Ini maknanya. Kecuali 2 rakaat sholat sunnah fajar itu yang disebutkan kemarin, yang sangat dianjurkan sekali. Dan dikecualikan juga yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Dikecualikan juga sholat sunnah tahiyatul masjid. Apabila kita setelah azan subuh lalu sholat sunnah fajar 2 rakaat di rumah, sholat sunnahnya di rumah. Setelah itu kita pergi ke masjid. Sampai masjid kita melihat waktu masih cukup untuk sholat sunnah, maka kita katakan boleh sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Selebihnya tidak boleh. Jadi tidak boleh seorang nunggu sholat subuh dengan mengerjakan sholat sunnah tanpa sebab. Sholat mutlak dilarang. Jadi di antara waktu dilarangnya sholat sunnah mutlak adalah antara azan subuh sampai dikerjakannya sholat subuh. Berikutnya, an-nahyu anit tatawwu idza qimatis shalah. Di antara waktu dilarangnya sholat sunnah yaitu ketika dikumandangkan iqamah. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak boleh sholat sunnah. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubata." Apabila salat telah dikumandangkan iqamahnya, maka tidak boleh ada salat kecuali salat fardu. Kecuali salat fardunya, salat wajibnya. Jadi apabila telah dikumandangkan salat, kemudian ada teman kita mau salat, kita katakan tidak boleh salat sunnah. Jadi apabila kita datang ke masjid, kemudian dikumandangkan iqamah untuk sholat, dan kita belum sholat, maka kita katakan jangan sholat sunnah, namun langsung gabung bersama jamaah untuk memulai sholat wajib. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dikumandangkan iqamah sementara kita di tengah-tengah sholat sunnah, sedang telah masuk dan melaksanakan sholat sunnah. Apa yang kita lakukan? Kita katakan bila apabila sholat sunnahnya tersebut yang kita kerjakan telah berada di akhir sholat, hampir selesai, kita yakin kalau kita lanjutkan, kita tidak ketinggalan sholat berjamaah, kita masih bisa mendapati takbiratul ihram imam, atau masih mendapati rakaat pertama bersama imam, maka sholatnya dipercepat sehingga sholat sunnahnya selesai, kemudian segera bergabung bersama dengan imamnya. Tapi apabila dia baru mulai sholat, dia tahu kalau dia lanjutkan sholat sunnah tersebut, dia akan ketinggalan berjamaah, dia akan ketinggalan rakaat pertama atau takbiratul ihram bersama imam,
maka dia batalkan sholatnya. Dia batalkan sholatnya meskipun belum selesai untuk bergabung dengan jamaah mengerjakan sholat fardu bersama imam. Sebagian orang, kemudian ini perlu dicatat, ada sebagian orang baik, niatnya baik. Dia dengar iqamah di tengah-tengah sholat, lalu dia batalkan sholatnya. Dia membatalkan sholatnya dengan salam, ini keliru. Salam dulu sebelum batal, ini keliru. Karena sholat tersebut memang diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Nah, ditutup dengan salam ini kalau sholatnya selesai. Di awal dia niat sholat 2 rakaat. Nah, ditutup dengan salam bila selesai 2 rakaat. Oleh karenanya apabila dia putus tengah-tengah, maka sudah. Kapan dia berniat untuk membatalkan sholatnya, maka batal sholatnya. Batal sholatnya dengan posisi apa saja, dia lalu bergegas untuk bergabung dengan jamaah melaksanakan salat fardu. Para ulama menjelaskan di antara hikmah larangan salat sunnah ketika iqamah telah dikumandangkan, yaitu karena hal tersebut akan memperlihatkan satu pemandangan perpecahan dalam satu tempat. Sebagian salat berjamaah, ada yang salat sendiri di sana, salat sendiri di sana, salat sendiri di sana. Sementara Islam menganjurkan untuk selalu bersatu, berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Nah, ini diantara hikmahnya. Tayyib, selesai kita membahas tentang waktu-waktu dilarang mengerjakan sholat di waktu-waktu tersebut. Berikutnya, beberapa tempat dilarang mengerjakan sholat di tempat tersebut. Jadi beberapa tempat ini, semua permukaan bumi ini boleh digunakan untuk sholat, kecuali beberapa tempat saja. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin. Kata beliau, saya ini diutamakan oleh Allah di atas nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. 6 perkara. Jadi 6 perkara ini diberikan oleh Allah khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada nabi yang lain. U'titu jawami al-kalim. Yang pertama, aku diberi jawami al-kalim, atau istilah jami al-kalim. Ini jamaknya jawami al-kalim, yaitu perkataan atau kalimat singkat, maknanya padat. Singkat kalimatnya, padat maknanya. Yaitu Rasulullah SAW kalau berbicara, maka kalimat beliau ini meskipun singkat, namun kandungan maknanya itu luas. Makanya terkadang kita dapati satu hadis disarah sampai berlembar-lembar. Bahkan kita juga dapati ada satu hadis sampai ditulis buku khusus menjelaskan satu hadis. Sampai ada buku khusus 1 jilid hanya membahas satu hadis. Kalimat singkat namun luas maknanya. Kandungan ilmunya sangat luas. Ini makna jawami'ul kalim, di antara kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Wa nusirtu birru'bi, dan aku dimenangkan dengan rasa takut, yaitu rasa takut yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hati musuh-musuhnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan masirata sahrin. Apabila Rasulullah SAW itu keluar
bersama sahabatnya untuk jihad memerangi musuh. Maka jarak masih sejauh 30 hari perjalanan, jauh masih 30 hari perjalanan, Allah masukkan rasa takut di hati musuh-musuhnya. Sehingga mereka ketakutan dengan ketakutan yang sangat. Ar-ru'b itu bukan cuma khauf, tapi ketakutan yang membuat mereka menggigil. Jadi sangat ketakutan. Ketika mendengar Muhammad SAW dan para sahabatnya akan menyerang mereka, mereka udah gemetar, udah ketakutan. Wa uhillat lil ghanaim. Yang ketiga, di antara keistimewaan Rasulullah dibanding nabi yang lain, kata beliau, dihalalkan untukku ghanimah-ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Harta yang didapat oleh kaum muslimin dari kufar, dari orang kafir setelah mengalahkan mereka dalam perang. Ini namanya ghanimah. Jadi kalau dalam perang ya, apabila maka harta yang kalah ini dibuat orang yang mengalahkan. Apabila salah satunya terbunuh, maka harta milik yang dibunuh untuk yang. Jadi apabila dua orang bermusuhan perang, sehingga mati salah satunya, maka hartanya diberikan kepada yang membunuh. Begitu dalam perang. Dalam perang pun demikian, disebut dengan ghanimah. Musuh yang kalah itu hartanya adalah hak bagi yang menang. Rasulullah mengatakan, dihalalkan untukku harta rampasan perang. Dahulu pada umat nabi-nabi sebelumnya, apabila mereka memerangi musuh dan mengalahkan mereka, maka harta-harta yang didapat dari peperangan tersebut dari musuh-musuh yang telah dikalahkan itu dikumpulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan api dari langit lalu terbakar. Tidak halal bagi nabi-nabi terdahulu dan umatnya memakan harta rampasan perang. Dan itu halal bagi umatnya Nabi SAW. Dibagikan. Wa ju'ilat lil ardu tahura wa masjida. Ini yang keempat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tanah itu dijadikan untukku sebagai tahur dan masjid. Tahur bi fathi ta. Sebenarnya di awal-awal kita jelaskan adalah alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci. Tanah dijadikan untukku dan umatku sebagai alat untuk bersuci. Di mana apabila kita tidak memiliki air untuk bersuci atau tidak mampu menggunakan air, maka tanah bisa dijadikan untuk alat bersuci atau tayamum. Wa masjidah, dan masjid tempat untuk sujud, tempat untuk sholat. Jadi tanah semuanya adalah boleh digunakan untuk sholat. Boleh digunakan untuk sholat. Ini diantara keutamaan umat Muhammad SAW. Keutamaan bagi kita dibanding umat yang lain. Kita dimanapun kita berada, ketika kita mendapati waktu sholat, maka boleh kita sholat dimanapun kita berada. Di tanah model apa aja boleh. Itu maksudnya. Berada di permukaan bumi mana saja itu boleh. Ini diantara ini syahid dari hadis ini. Ini menunjukkan bahwasannya tanah di bagian mana saja, tempat di bagian mana saja, pada asalnya boleh bagi kita sholat di tempat itu. Kecuali beberapa tempat nanti dijelaskan setelah ini. Jadi ini menegaskan secara umum tempat mana saja itu boleh kita sholat di sana. Wa ursiltu ilal khalqi kafah wa khutima biyan nabiyyun. Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Dan aku diutus kepada manusia semuanya. Sementara nabi-nabi yang sebelumnya itu hanya diutus pada kaumnya saja. Dan Rasulullah SAW diutus kepada seluruh manusia. Di seluruh alam semesta ini, di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Artinya siapapun orangnya, sampai kepada dia dakwahnya Nabi Muhammad SAW, maka wajib tunduk, wajib taat. Nah, tidak boleh dia beralasan dengan alasan yang lain. Ini nabinya orang Arab, tidak. Ini nabinya orang Arab, tidak. Tapi Nabi SAW diutus
kepada seluruh manusia di belahan manapun di muka bumi ini. Wa khutima biyan nabiyun. Yang terakhir, yang keenam di antara keutamaan beliau, dan ditutuplah para nabi itu dengan diriku. Beliau adalah penutup semua nabi. Tidak ada nabi lagi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Tidak ada nabi lagi setelah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau mengkabarkan bahwa nanti ada yang mengaku nabi, ada 30 orang. Dajjal, pendusta, semuanya masing-masing dari mereka mengaku nabi. Oleh karena itu kita berhati-hati, kita harus selalu waspada dan saling mengingatkan apabila ada di zaman ini seorang ngaku nabi mendapatkan wahyu dari Allah, maka jangan ragu bahwasanya dia pendusta. Jangan ragu, dialah pendusta, nggak ada keraguan lagi. Jadi setelah Rasulullah wafat tidak ada lagi wahyu turun. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, tidak lagi wahyu turun. Maka kalau ada orang di zaman ini ngaku nabi mendapatkan wahyu dari Allah, sudah pastikan tanpa ada keraguan sedikit pun dia pendusta. Meskipun seandainya dia membawa banyak hal yang luar biasa, ya kelihatannya sakti dan sebagainya, pastikan dia adalah pendusta. Nah, jadi intinya dari hadis ini beliau jelaskan, fal ardu kulluha masjid. Tanah ini, permukaan tanah semuanya, dari ujung barat sampai ujung timur, sampai ketemu lagi muter, itu adalah masjid. Boleh untuk sholat di sana. Tayyib. Illa mastusniya fi hadil ahadis. Dikecualikan beberapa tempat yang disebutkan dalam beberapa hadis berikut ini. Berarti dari ini kita simpulkan sekali lagi, semua tempat di muka bumi ini boleh dijadikan masjid, boleh dijadikan tempat sholat, boleh kita sholat di tempat itu, kecuali hanya beberapa tempat berikut ini. Hadis yang pertama, an Jundub bin Abdillahil Bajali qol, sami'tu Rasulullah qabla an yamuta bi khamsin. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, 5 hari sebelum itu. 5 hari sebelum beliau meninggal. Jadi hadis ini diucapkan 5 hari sebelum beliau meninggal. Disebutkan oleh beliau, sahabat ini, 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau mengisyaratkan bahwasanya hadis ini disampaikan oleh beliau di akhir-akhir hayat beliau. Dan bahwasanya hadis ini tidak dinasakh. Karena di akhir, kalau kita tahu kalau belajar nasakh itu, ya nasakh itu dilihat tarikh, ya kan? Tarikh yang belakangan itu dapat memansuh yang sebelumnya, itu namanya perubahan hukum. Nah, ditegaskan di sini hadis ini ya disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu di akhir-akhir hayatnya, sehingga hukumnya sabit, hukumnya kokoh, tidak berubah. Beliau bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Kemudian juga sekali lagi di antara faedah beliau sebutkan 5 hari sebelum beliau meninggal, menunjukkan bahwasanya ketika itu beliau sakit, dan ini di antara wasiat sebelum beliau wafat. Di antara wasiat, dan wasiat seseorang sebelum dia meninggal kepada orang-orang yang dicintai menunjukkan perkara tersebutlah perkara penting bagi dia. Perkara penting bagi dia. Ketika ini adalah wasiat Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, menunjukkan hal ini adalah hal yang sangat penting ya untuk umatnya. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka dahulu biasanya menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid, maka janganlah kalian menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid. Inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari ini. Ini menunjukkan larangan membangun masjid di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan, atau memasukkan kuburan di dalam masjid, mengubur
seseorang di dalam masjid. Ini dilarang, tidak boleh. Ya. Sebagai contoh, seorang baik, niatnya baik. Dia bangun masjid dengan hartanya sendiri. Lalu kemudian ketika sudah menjelang ajal, dia berwasiat kepada anak-anaknya agar dikubur di masjid tersebut. Ya, setan datang membisikkan, mewaswaskan di hatinya sehingga dia pun tersesat, dihiasi di hadapannya hal-hal sebenarnya maksiat, dihiasnya seolah-olah indah. Maka kemudian dia berwasiat agar kalau mati nanti kubur di masjid itu. Nah, gitu. Lalu dilakukan ini keliru. Ini salah, tidak boleh, Rasulullah yang melarangnya. Rasulullah yang melarangnya. Para nabi saja tidak boleh membangun masjid di kuburannya. Meskipun untuk mulaikannya, ya ini mereka ini membangun masjid di kuburan-kuburan para nabi untuk memuliakan nabi-nabinya. Tapi ini termasuk pemuliaan dan penyanjungan yang melampaui batas. Tidak boleh. Makanya dilarang. Kebiasaannya orang-orang terdahulu dilarang oleh Nabi ada pada umat ini. Membangun masjid di atas atau pada kuburan nabi-nabinya. Atau sebaliknya, menguburkan atau menguburkan di dalam masjid. Ini juga tidak boleh. Dan sholat di masjid seperti itu tidak sah. Karena Rasulullah bersabda, inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ini yang menunjukkan bahwa sholat tersebut tidak sah. Nah. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjid. Tanah itu semuanya adalah masjid. Boleh untuk sholat di sana. Illal maqbarah, kecuali kuburan. Wal hammam, dan juga kamar mandi. Tempat yang biasa digunakan untuk mandi, itu tidak boleh sholat di tempat tersebut. Sekarang sudah kita dapat 3 ya. Pertama, kamar mandi. Kedua, sholat di kuburan. Yang ketiga adalah masjid yang dibangun di atas kuburan. Atau sebaliknya, masjid yang dikuburkan di sana, yang ada kuburannya di sana. Itu dilarang untuk sholat di sana. Kemudian di antara tempat yang dilarang sholat di tempat tersebut, yaitu mabarikul ibil. Mabarikul ibil, tempat kandang onta. Tempat yang biasa digunakan onta untuk bermalam. Atau tempat yang biasanya dijadikan unta sebagai singgah, tempat singgah. Jadi kandang yang dimaksud ini bukan cuma tempat khusus untuk dia bermalam, tapi tempat yang biasa dibuat singgah olehnya. Ya kan? Unta biasa kalau kita ditaruh di luar, ya kan? Kadang-kadang kan ada tempat di luar yang terbuka, lepas. Nah, di situ juga tidak boleh. Jadi mabarik ini lebih tepatnya lah tempat yang biasa mabarik tempat buruk. Buruk itu duduknya itu namanya burukun. Mabarik tempat duduknya onta. Jadi yang biasa ditempati duduk oleh onta itu tidak boleh dijadikan tempat sebagai sholat di tempat tersebut. Wa anil Bara' ibn Azib qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah fi mabarikil ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang salat yang dikerjakan di tempat kandang onta. Faqal, beliau bersabda, la tusalli fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian salat di tempat, yaitu di kandang-kandangnya onta, sesungguhnya itu semua adalah dari syaitan. Wa su'ila ani shalah fi marabidil ghanam, dan beliau ditanya tentang salat yang dikerjakan di kandang kambing. Di kandang kambing, itu tempat yang biasanya untuk gembala kambing, tempat biasanya buat
singgahnya kambing atau tempat bermalamnya kambing. Faqal, beliau bersabda, "Shallu fiha fa innaha barakah." Salatlah di sana. Sesungguhnya tempat itu adalah penuh dengan keberkahan. Nih antum misalkan jaga kambing gitu kan, atau jaga kambing. Idul Adha misalkan bisa kan, boleh kan, Idul Adha misalkan kan, nggak boleh ditinggal kan, nggak boleh tinggal, karena bagian pertanggung jawab kambing akan marah gitu kan. Kalau antum tinggal harus dijaga. Antum jaga, zikir, ini selesai, ini oh sholat, boleh sholat kalau itu adalah tempatnya kambing. Sholat di sana boleh. Sholat sunnah ya ikhwan, sholat sunnah, sholat mutlak, boleh itu maksudnya. Tapi kalau itu tempatnya onta tidak boleh. Penjaga onta di sana, kemudian mau sholat di sana tidak boleh. Demikian beberapa waktu, beberapa tempat dilarang sholat di tempat tersebut. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan, beberapa waktu dilarang mengerjakan sholat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jauhilah. Sehingga bagi kita orang-orang yang beriman hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita mentaatinya. Baik. Selesai kita dari pembahasan tersebut, sekarang kita masuk pembahasan baru yaitu tentang al-adzanu. Ini merupakan salah satu aktivitas pertama, kegiatan pertama ketika kita mau mulai satu sholat, yaitu al-adzan. Beliau di sini akan menjelaskan tentang pengertian azan, kemudian hukum azan, dan sifat atau tata cara azan. Yang pertama pengertiannya, al-adzan huwal i'lamu bidukhuli waqti shalah bi al-fadhil makhsusah. Azan yaitu pemberitahuan, al-i'lam itu pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz khusus. Dengan lafaz-lafaz khusus. Nanti lafaz-lafaznya akan disebutkan, dan lafaz-lafaznya seperti yang sudah biasa kita dengar. Itu lafaz-lafaznya. Apa hukumnya? Apa hukum azan? Wa huwa wajibun. Beliau mengatakan hukumnya adalah wajib. An Malik ibn al-Huwairis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Apabila telah datang waktu salat, maka hendaknya di antara kalian ada yang mengumandangkan azan, dan hendaknya menjadi imam dalam salat di antara kalian adalah yang paling besar, yang paling tua umurnya. Dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan dua hal. Yang pertama, bila sudah masuk azan, maka hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan azan. Ini perintah yang pertama, untuk mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat. Yang kedua, hendaklah sholat berjamaah, dan yang menjadi imam adalah yang paling tua, umurnya. Nah, sebenarnya kalau kita selidiki sebab urut hadis ini, ya, kalau dohirnya kan bertabrakan dengan hadis yang masyhur. Yang kita tahu apa? Yang menjadi imam siapa? Yang paling banyak Qur'annya, kemudian yang paling banyak sunnahnya, yang paling tahu dengan sunnah, yang ketiga baru yang paling tua. Nah, hadis sababul wurud hadis ini adalah ada sekelompok, ada beberapa orang, ya kan, yang datang dari jauh, ya, tinggal bersama Rasulullah untuk belajar. Ini satu kafilah, datang bareng, kemudian pulang bareng. Datangnya bareng-bareng, pulangnya bareng-bareng. Maka ketika pulang dinasihati oleh Rasulullah SAW, nanti ketika pulang di kampungmu yang jadi imam adalah yang paling tua. Kenapa begitu? Ya, karena mereka datangnya bareng, pulangnya bareng. Jadi pengetahuan mereka tentang Al-Quran sama, pengetahuan mereka tentang sunnah sama. Maka tinggal berikutnya adalah yang paling tua. Jadi tidak ada tabrakan dengan hadis yang lain. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan ketika masuk sholat adalah azan, dan kita tahu perintah itu menunjukkan wajib. Nah, beliau ini ada beberapa kesalahan. Dari penjelasan beliau kita ambil simpulan bahwasanya beliau condong bahwasanya azan itu
fardu, ya, wajib. Wajib bagi siapa saja yang mau melaksanakan sholat. Minimal dalam satu jamaah itu satu. Maksudnya dalam satu jamaah itu satu. Begitu juga orang ketika sholat sendirian. Bagi ashabul a'dzar, orang-orang yang uzur untuk sholat berjamaah, kemudian dia sholat sendirian, apakah karena safar, apakah karena sakit, maka ini mengisyaratkan juga wajib azan. Atau dia masuk masjid, kemudian imam sudah selesai sholatnya, maka dia azan dulu, kemudian iqamah, lalu kemudian sholat. Nah, ini konsekuensi dari perkataan beliau ini, dan ini yang beliau jelaskan dalam syarah beliau sendiri, Syekh Abdul Azim. Namun ada pendapat yang lain yang lebih kuat, yaitu pendapat jumhur al-ulama. Di antaranya diikuti oleh Syekh bin Baz. Beliau mengatakan hukum adzan itu adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada satu orang yang mengumandangkannya, maka gugur kewajiban tersebut. Apabila dalam satu desa ada satu masjid yang sudah mengumandangkannya, maka bagi semua yang mendengarkannya itu sudah gugur kewajiban azan. Dan azan bagi masjid-masjid yang lain itu hukumnya anjuran atau sunnah, sudah bukan wajib lagi. Begitu juga dengan ashabul a'dzar, orang-orang yang uzur untuk sholat berjamaah, azan anjuran sunnah, tidak wajib. Maka seandainya dia azan, maka bagi dia pahalanya. Tapi kalau dia tidak azan, maka dia tidak berdosa. Seandainya dia langsung iqamah saja, maka tidak mengapa. Begitu. Tidak seperti pendapat yang pertama yang mengatakan wajib, berarti wajib nanti imbasnya banyak. Dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Jadi kalau di Surabaya, ya, kan masjidnya banyak nih, dekat. Dan azan yang sana kita dengar sini. Bahkan sekali azan kita bisa dengar 5 azan sekaligus. Ya kan? Nah, dari pendapat yang kedua, menurut pendapat yang kedua mengatakan fardu kifayah, maka apabila telah mengumandangkan azan yang pertama, maka kewajiban gugur pada yang lain. Azan bagi masjid-masjid yang lain yang akan melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah, bukan wajib lagi. Bukan wajib lagi. Ini maknanya. Sehingga seandainya di rumah ada orang ashabul a'dzar yang dia sholat di rumah, maka bagi dia pahala kalau dia azan, tapi kalau dia tidak azan tidak berdosa. Tidak berdosa. Baik. Fadluhu, keutamaan mengumandangkan azan. An Muawiyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Muawiyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muadzinina atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya para muadzin itu adalah orang-orang yang paling panjang lehernya kelak pada hari kiamat. Indah, paling bagus, paling indah kelak. Jadi keindahan ini. Wa an Abdurrahman ibni Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'ah al-Ansari summal Mazini an Abi anhu akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri qala lahu inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Sesungguhnya aku melihatmu senang memelihara kambing-kambing, mengembala kambing-kambing, wal badiyah, dan senang berada di tempat-tempat, berada di tengah-tengah gurun. Jadi senang menjauh gitu, senang jadi dia bawa kambingnya, dia gembalakan di tempat pengembalaan yang jauh dari suatu tempat. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adzanta bis shalah farfa' sautaka binida. Apabila kamu sedang berada bersama kambing-kambingmu atau berada di tengah-tengah gurun, lalu kamu mengumandangkan azan untuk suatu salat, maka keraskanlah suaramu. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tidaklah mendengar suara muadzin sejauh dia
sejauh suaranya tersebut tidak satu jin pun, tidak satu manusia pun, tidak apapun itu yang mendengarnya, kecuali semua itu kelak akan menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Ini keutamaan yang luar biasa, sangat besar sekali. Oleh karena itu muadzin hendaknya selalu ihtisab, selalu menghadirkan ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Hadirkan itu sungguhnya fadilah yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para muadzin. Dan ini juga di antara faedahnya adalah agar muadzin itu mengeraskan suaranya kalau azan. Dikeraskan suaranya. Karena sungguhnya semua yang mendengar adzannya dia kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah taala pada hari kiamat. Qala Abu Sa'id sami'tuhu min Rasulillah SAW. Kata Abu Sa'id yang menyampaikan riwayat ini, aku mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kamu. Sifatuhu berikutnya. Sifat azan, tata cara azan. Sebenarnya tata cara azan yang sudah maklum di negeri kita itu adalah tata cara azan yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini dalilnya. An Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih qala, dari Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih berkata, lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadriba bin naqus wa huwa lahu karihun li muwafaqatihin nasara. Baik. Kata sahabat Abdullah bin Zaid ini awal-awal wajibnya sholat, awal-awal sholat berjamaah, terkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk memukul lonceng sebagai tanda pemberitahuan masuknya waktu sholat. Wa walau karihun, sementara beliau tidak menyukai itu karena menyerupai orang-orang Nasrani. Memukul lonceng sebagai pemberitahuan waktu sholat itu menyerupai Nasrani. Ini awal-awal sebelum azan, sebelum pemberitahuan sholat itu dengan azan, sempat Rasulullah SAW memutuskan dengan menggunakan lonceng. Tapi beliau tidak menyukai karena ini menyerupai orang-orang Nasara. Tafa bi minal laili ta'ifun wa ana naim. Kata sahabat Abdullah ini, saya bermimpi ada seorang mengelilingiku dalam mimpiku itu. Rajulun alaihi saubani akhdarani wa fi yadi naqus yahmiluh. Laki-laki ini mengenakan pakaian berwarna hijau dan di tangannya dia membawa sebuah lonceng. Tangannya membawa sebuah lonceng. Qala, lalu sahabat ini berkata, fakultu, maka aku tanya kepada laki-laki ini, ya Abdullah atabi'un naqus, wahai hamba Allah, apakah kamu mau menjual lonceng ini? Apakah kamu mau menjual lonceng ini? Artinya saya mau beli. Qala wa ma tasna'u bih. Lalu orang ini berkata, mau kau pakai apa? Ya, buat apa? Qultu, maka aku berkata, nad'u bihi ila shalah. Kami akan gunakan untuk memberitahukan masuknya salat. Karena para sahabat sudah tahu sebelumnya Rasulullah menginginkannya, maka kebawa ke mimpi, ya. Kebawa ke mimpi. Qala, afala adulluka ala khairin min dalik. Lalu laki-laki ini mengatakan, maukah kamu aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini untuk pemberitahuan waktu sholat? Fakultu bala. Lalu aku berkata, tentu boleh. Qala takul. Lalu orang ini berkata, kalau kamu ingin memberitahukan masuknya waktu sholat, maka bacalah atau ucapkanlah adzan seperti biasanya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, kata orang itu. Qal summa stakhara ghaira ba'id. Lalu sahabat Abdullah ini berkata lagi, melanjutkan ceritanya. Lalu orang tersebut setelah mengajari aku azan tadi, lalu dia mundur sedikit. Qal, lalu dia berkata, summa taqul idza aqamtas shalah. Apabila kamu mau mengumandangkan iqamah, maka bacalah berikut ini. Seperti iqamah yang biasanya itu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi seperti itu mimpinya. Kemudian sahabat Abdullah melanjutkan kisahnya. Qal falamma asbahtu. Lalu kemudian besok paginya, ataitu Rasulullah fa akhbartuhu bima raaitu. Maka aku langsung mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku ceritakan mimpiku tadi malam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, inna hadhihi ru'ya haqqun insyaallah. Sesungguhnya mimpi ini benar insyaallah. Summa amara bit ta'zin. Lalu beliau menyuruh azan. Fakana Bilalun maula Abi Bakrin yu'adzinu bidzalik. Kemudian Bilalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan dengan azan tersebut maula Abi Bakar, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, jadi ini apa namanya azan tersebut. Azan tersebut diawali dengan takbir, ditutup dengan tahlil. Di antaranya ada syahadatain dan juga hayya 'alatain. Betul? Yang syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan hayya 'alatain, hayya 'ala as-shalah, hayya 'ala al-falah. Jadi ini apa namanya hadis tentang azan yang masyhur, yang biasa kita dengar, yang bisa kita ketahui, yang sudah maklum antara kita. Kemudian berikutnya satu faedah lagi ya sebelum tutup, ini penting nih, tentang bahwasannya muadzin itu hendaknya menggabung dua takbir. Ya seperti yang dilakukan itu ada dalilnya. Itu ada dalilnya, memang ada contohnya. Ketika azan, dua takbir digabung. Allahu akbar, kan gitu kan? Gak dipisah. Itu dua takbir ya kawan ya, bukan satu. Kalau satu gak enak, coba. Allahu akbar, susah. Lah itu ada dalilnya, ya kan? Bukan cuma enak-enakan, nggak ada dalilnya. Berikut ini dalilnya. An Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin, apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, maka hendaknya kalian menjawab Allahu akbar. Kemudian apabila muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, qala, maka hendaklah dijawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian apabila muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah yang kedua, maka bacalah asyhadu an la ilaha illallah. Lihat bagaimana dalam riwayat ini Rasulullah mengabarkan apabila muadzin mengatakan Allahu akbar, maka balaslah, jawablah dengan Allahu akbar. Ketika asyhadu an la ilaha illallah itu kan dua juga kan? Rasulullah pisah. Ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka jawablah asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah yang kedua, balaslah dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kata beliau di sini, fa fihi isyaratun dhahirah. Di sini ada isyarat jelas, annal muadzin yajma' baina kulli takbirataini, bahwasanya muadzin itu menggabung antara dua takbir. Wa nasami' yujibuhu kadzalik, dan bahwasanya yang mendengar juga menjawabnya atau membalasnya sama, yaitu dengan cara menggabung dua takbir tersebut. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang lain.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.